Hai, aku Lela. Aku pengen cerita nih atau sharing-sharing terkait dulu aku resign dari pekerjaan dan fokus untuk program hamil dan alhamdulillah sekarang aku udah punya anak umurnya 2 tahun. Jadi dulu itu aku nikah tahun 2017 Juli dan positif garis 2 di tahun 2020 Januari. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama aku dan suami menikah, kita biasa aja, belum dikasih momongan. Jadi ya mungkin kita disuruh pacaran dulu sama Allah karena kita dulunya juga nggak pacaran. Kenal 6 bulan langsung menikah. Selang 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Nah, di usia 1 tahun pernikahan aku dan suami, mulai nih kita merasakan kekhawatiran, udah 1 tahun kok belum punya anak ya?" Sedangkan teman-temannya itu banyak banget, nikah, baru nikah, 1 bulan atau 2 bulan itu langsung punya anak. Nah, di usia 1 tahun itu aku sama suami mulai aktif kayak minum herbal, terus cari-cari resep herbal, terus kayak makan kurma muda, makan apa tuh, minum rebusan buah suriat, minum-minum JSR lainnya lah. Pokoknya aku sama suami itu sering banget searching-searching di YouTube maupun di Google gimana caranya promil secara alami. Selain itu, aku sama suami juga sempat kayak apa tuh namanya, meruqyah diri. Karena kan bisa aja, udah 1 tahun lebih nih, bisa aja kayak mungkin ada gangguan jin atau semacamnya lah. Karena, aku tuh termasuknya orangnya agak sensitif sama hal-hal yang berbau gaib gitu. Nah, di situ aku juga punya kekhawatiran aku sama suami, mungkin salah satunya gara-gara kita diganggu jin nih. Jadi kita belum punya anak hingga suami aku ruqyah ke kiai, aku pun meruqyah diri tapi di rumah. Nah, hal itu juga udah kita lakukan. Selain itu, aku dan suami juga sampai urut-urut, karena aku tinggalnya di Jakarta Selatan. Aku sampai urut ke Jakarta Timur karena banyak yang ngomong, coba mungkin, rahimnya atau letak rahimnya yang kurang pas atau gimana gitu. Karena aku sama suami pengen banget punya anak di usia perkawinan kami yang ke 1 tahun, akhirnya aku coba tuh, aku sampai urut ke Jakarta Selatan, iya, Jakarta Selatan maksudnya Jakarta Barat, aku sampai urut ke Jakarta Barat, terus ada juga aku urut di Jakarta Selatan, di daerah sinilah, yang kata orang-orang nanti kalau setelah urut biasanya, bisa langsung punya anak, kayak gitu. Oke, aku ikhtiar ke sana, suami juga urut ikhtiar ke sana, kita berdua sama-sama ikhtiar, dan alhamdulillahnya ternyata belum berhasil. Hingga akhirnya berjalan lagi itu waktu, berjalan terus 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 dan sampailah di usia perkawinan kami yang kedua tahun. Di situ kita bener-bener udah mulai kayak yang, panik ya. Ya dibilang panik bisa, karena aku dan suami itu umurnya kita terpaut jauh. Aku nikah umur 24 tahun, suami aku 37. Dan 2 tahun lebih pernikahan kami, usia suami aku udah 39, usiaku udah 26 ya, 26, ya 26. Menginjak usia 27, akhirnya aku dan suami, apa tuh namanya, program program hamil ke dokter. Sebenarnya itu sangat sangat membuat aku takut, aku sama suami takut kalau kita harus program ke dokter. Karena apa? Takutnya hasil di antara aku dan suami ada salah satunya yang tidak baik. Dan kita takutnya nanti kita saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih, gara-gara kamu nih. Kamu nih yang gak subur nih, kayak gitu. Nah itu salah satu pertimbangan aku dan suami kenapa dari awal kami nikah sampai usia perkawinan kami 2 tahun lebih, kami baru memberanikan diri untuk, promil, program hamil ke dokter. Setelah kita melewati beberapa diskusi, aku dan suami dan keluarga, karena di keluarga suamiku,
baru suamiku yang menikah dan kakaknya belum menikah. Jadi belum ada cucu. Untuk mendapatkan cucu di keluarga suamiku ya harapan terbesar ada pada aku dan suami, karena kita yang sudah menikah, seperti itu. Eee, Lalu kita beranikan diri dengan bismillah aku dan suami, mencari referensi dokter, dan referensi rumah sakit yang ada dokter perempuannya, karena suamiku minta aku, promil dan periksa-periksa gitu dengan dokter perempuan. Nah, setelah itu, setelah kita mendapat referensi dari sana, dari sini, dari sana, dari sini, "Oh, rumah sakit ini bagus, rumah sakit ini ada dokter perempuannya." Oke lah, akhirnya saya dan suami ke salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Kita memberanikan diri dengan bismillah ke sana, kita utarakan niat kita, kalau kita kepengen program hamil karena sudah 2 tahun lebih kita menikah, belum juga dikaruniai keturunan. Nah, dan juga aku dan suami itu terpaut 13 tahun. Takutnya suami aku yang tidak bisa membuahi atau memang akunya yang tidak subur. Jadi kita harus tahu salah satu, mana nih yang bermasalah. Dengan syarat sebelum saya ke dokter, saya dan suami telah memutuskan siapa saja nanti yang hasilnya bermasalah, saya atau suami atau misalnya kurang subur atau tidak subur, kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu yang paling utama. Jadi, untuk teman-teman yang mau program hamil ke dokter, selain niat juga harus disiapkan mentalnya dan tidak boleh saling menyalahkan. Tetapi ketika nanti ada salah satu dari pasangan kalian yang kurang subur atau tidak subur, kalian harus saling, mendukung dan mencari, solusi gitu. Oke, setelah saya ke rumah sakit, saya bertemu dengan dokter, eee, dokternya perempuan, masih muda, terbilang gaul, wawasannya luas, dan saya dan suami pertama bertemu dokter tersebut kita langsung, gimana ya, langsung dapet chemistry-nya kayak gitu. Kita udah suka nih, oke, fix kita pakai dokter ini nih, gitu. Dari penyampaiannya, dari cara berbicaranya, itu sangat jelas dan membuat saya dan suami itu nyaman. Nah, itu juga salah satu kunci ketika kalian nanti akan, melakukan melakukan promil di dokter, kalian harus mencari dokter yang benar-benar, membuat kalian nyaman. Karena kalau nanti dokternya, nggak bikin kalian nyaman, itu nggak enak banget kalau kalian promil, karena hampir setiap minggu kalian harus ketemu dengan dokter tersebut. Oke, setelah itu pertama saya datang ke dokter, saya langsung dilakukan pemeriksaan. Awal itu dilakukan pemeriksaan terhadap, rahim ya, rahimnya tuh diperiksa dulu, ada nggak nih, kayak miomnya gitu. Jadi waktu itu saya di transvaginal, diperiksa ada miom atau tidak. Alhamdulillah waktu transvaginal di sana itu, mmm, normal, tidak ada miom. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, saya banyak berkonsultasi dengan dokter, "Ini gimana ya, Dok? Padahal siklus menstruasi saya sangat teratur, cuma saya emang sering keluar kota. Jadi kadang, saya ketemu dengan suaminya itu tidak pas di masa, apa ya, masa subur atau kayak yang masa ovulasi itu ya, yang penting yang paling bagus tuh kan pas di masa ovulasi ya, untuk berhubungan." Nah, kata dokter, "It's okay, no problem," karena hasilnya, bagus untuk, rahimnya tidak ada miom, bagus. Tetapi dokter menyarankan untuk minggu berikutnya saya harus ke dokter lagi untuk melakukan tes HSG. Kepanjangannya apa nanti saya taruh di deskripsi ya, saya lupa. Nah, saya untuk melakukan tes HSG di mana, fungsinya itu HSG itu untuk melihat apakah saluran, yang untuk menuju sel telur itu ada sumbatan atau tidak. Kalau memang terjadi kelainan atau misalnya seperti ada sumbatan, nanti bisa dilakukan treatment-treatment, agar tidak tersumbat lagi atau misalnya ada kelainan-kelainan yang lain, jadi bisa diatasi lebih cepat. Itu dilakukan di laboratorium, itu seminggu setelah saya periksa
yang pertama. Nah, di hari pertama itu selain saya diperiksa, suami saya juga langsung diarahkan ke dokter ahli, apa ya namanya, saya lupa. Pokoknya ke dokter ahli terkait reproduksi laki-laki ya. Nah, suami saya diarahkan ke sana. Setelah diperiksa, pemeriksaan fisik secara ini ya, secara fisik dulu, physically semuanya, dan ternyata minggu depannya suami saya harus melakukan analisa sperma, karena untuk mengetahui apakah sperma itu bagus atau tidak, itu harus dilakukan tes lab analisa sperma, dan tidak bisa dilakukan saat itu juga, hanya saat itu pas hari pertama itu suami saya dikasih vitamin, vitamin kesuburan gitu ya, vitamin kesuburan untuk seminggu pertama, menanti diadakannya tes analisa sperma, seperti itu. Siapa tahu sebelum analisa sperma dengan minum obat tadi dari dokter, diharapkan bisa membantu, saya bisa hamil gitu. Selain suami saya yang diberikan vitamin oleh dokter laki-laki yang menanganinya, saya juga diberikan vitamin, hormon ya, vitamin penyubur gitu dari dokter yang menangani saya sebelum saya melakukan tes HSG. Oke, seminggu kemudian setelah kita minum vitamin, dilakukanlah tes HSG. Saya ke rumah sakit kembali. Nah, saya melakukan tes HSG, di situ alhamdulillah setelah 2 hari atau 1 hari itu saya agak lupa, tesnya keluar, tes HSG-nya keluar. Setelah saya tes, ya tesnya setengah jam lah selesai di lab, dilakukan pemeriksaan. Nanti saya terangkan ya tes HSG itu ngapain aja. Nah, 1 hari kemudian tesnya keluar, saya ke rumah sakit lagi, saya ambil tes. Alhamdulillah hasilnya normal, baik. Jadi tidak ada sumbatan di saluran, yang saluran sel telur saya yang menuju sel telur kita. Dimana sperma nanti kalau misalnya kita habis berhubungan, sperma itu jalan untuk membuahi sel telur, itu tidak ada sumbatan. Itu alhamdulillah. Jadi saya HSG-nya bagus. Nah, setelah itu selain saya mengambil hasil tes saya, suami saya juga melakukan tes analisa sperma. Nah, nanti akan aku jelasin juga nih, analisa sperma tuh kurang lebihnya gimana. Nah, setelah suami saya melakukan tes analisa sperma, langsung dibawa ke lab, hasilnya keluar, sebenarnya bagus, hasilnya tuh bagus. Hanya saja waktu, pas suami aku tes itu, pada saat itu spermanya itu kurang beberapa, jumlahnya kurang dikit untuk biar bisa cepat hamil. Sebenarnya tetap bisa jumlah itu untuk jumlah sperma yang ada di suami aku untuk membuahi aku tuh bisa, hanya kemungkinannya kecil karena kurang banyak. Jadi ada di under under standarnya ya. Jadi dia ada jumlahnya di under standar. Hingga akhirnya suami aku tuh sama dokter dikasih obat vitamin untuk memperbaiki kualitas sperma, dan juga harus mengubah pola hidup seperti tidak boleh begadang, minum air putih yang banyak, kurangi merokok karena suami aku perokok, terus kurangi kafein, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena memang suami aku tuh susah banget yang namanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan dia begadang terus. Karena dia kerjanya sebagai programmer dan sangat mobile sekali, dan sangat sering sekali begadang hingga pagi gitu. Dan pas itu juga saya periksa juga ke dokter kan. Saya bawa itu hasil, saya kasih ke dokter. Lalu dokter saya bilang, "Oke Bu, hasilnya bagus. Nah, Ibu nanti tinggal dilakukan pemeriksaan sel telur. Sel telurnya bagus atau enggak," gitu. Jadi pas saya ke situ tuh pas banget 2 hari setelah saya haid, 2 hari setelah saya bersih. Nah, 2 hari setelah saya bersih itu saya dilakukan tes.
dites sel telurnya itu matang apa enggak, besar apa enggak. Ternyata setelah dites sel telur saya itu salah satunya ya, saya lupa antara yang kanan atau yang kiri, itu ada yang kecil. Jadi tidak seimbang antara yang kanan yang kiri tidak seimbang, yang satu besar yang satu kecil. Akhirnya saya dikasih juga vitamin biar sel telurnya bagus. Nah, saya dan suami pulang tuh sama-sama bawa vitamin, kita sama-sama minum, kita sama-sama ikhtiar. 1 bulan, alhamdulillah belum rezeki juga. Oke. Nah, kita balik lagi ke dokter. Balik lagi ke dokter. Sebelum kita balik lagi ke dokter itu suami aku kan udah minum vitamin dari dokter tuh. Dia beri analisa sperma lagi. Jadi suami aku analisa sperma lagi, apakah spermanya udah baik, udah banyak atau belum. Nah, waktu tes itu ya kira-kira semingguan dari dia minum vitamin. Nah, itu hasilnya udah bagus, ada peningkatan. Tetapi qadarullah memang belum rezeki. 1 bulan kita belum berhasil. Oke, balik lagi kita bulan depan ke dokter lagi. Dan saya setiap balik ke dokter itu 2 hari setelah haid. Selalu diberitahu 2 hari setelah haid karena nanti selain karena 2 hari setelah itu kan nanti ada masa ovulasi itu ya. Jadi dicek dulu nih sama dokter sel telurnya bagus enggak. Kalau memang bagus berarti siap langsung dibuahi. Kalau tidak bagus salah satunya saya dikasih vitamin lagi. Terus saya juga pernah sih disuntik Ovidrel, kalau nggak salah namanya itu suntik Ovidrel, karena sel telurnya itu kecil dan tidak seimbang dengan sebelah. Itu disuntik dengan harapan nantinya sel telurnya itu bisa membesar dan bisa matang gitu. Itu saya juga udah pernah melakukan itu. Suami saya beberapa kali tes sperma, mungkin ada sampai 4 kali tes sperma. Ya karena sudah tidak begadang, dikurangin rokoknya, minumnya banyak, makan buah, makan sayur, alhamdulillah spermanya terus bagus. Qadarullah setelah kita melakukan hal seperti itu terus sampai satu siklus itu 3 bulan ya, 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih kita melakukan treatment itu. Dan qadarullah memang belum rezekinya, belum rezeki dikasih ya sama Allah. Sampai dokter aku tuh bilang, ini kondisi ibu dan suami semuanya sudah sama-sama bagus, sudah sama subur, tetapi memang belum dikasih, belum positif. Mungkin dari ibunya bisa jadi ada faktor lain, mungkin stres atau kecapean. Itu bisa jadi. Ya stres itu salah satu hal yang ini ya, yang mengganggu hmm, kerelakskan kita lah ya dalam berhubungan nantinya sama suami. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor. Jadi ibu belum berhasil juga programnya sampai sekarang gitu ya. Karena dosis yang diberikan kepada saya sudah terbilang tinggi, akhirnya dokter memutuskan, oke Bu istirahat 1 bulan dulu digituin. 1 sampai 2 bulan nggak usah program dulu nih Bu, karena ini satu satu ibaratnya satu apa ya, satu tahap ibu udah selesai. Kalau tahap ini misalnya 1 atau 2 bulan ibu balik ternyata belum ngisi, kita langsung melakukan inseminasi kalau mau diteruskan programnya seperti itu. Jadi yang melalui obat itu melalui hormon tadi ya, perbaikan hormon gitu yang setiap bulan saya dikasih obat-obatan hormon, suami saya juga dikasih obat-obatan hormon juga. eh, untuk kesuburan itu selama 3 bulan berturut-turut itu kita belum berhasil, kita tuh diharapkan kalau mau promil itu nantinya lanjutnya ke inseminasi. Kalau misalnya inseminasi juga belum berhasil, kita bakal disarankan untuk bayi tabung. Seperti itu sih urutannya. Jadi nggak langsung tek 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 gitu enggak. Jadi tetap ada apa namanya step by stepnya. Akhirnya saya sama dokter dibilang, oh ibu istirahat dulu, nggak usah ke rumah sakit dulu 1 atau sampai 2 bulan. Ibu istirahat dulu, ibu jalan-jalan dulu, ibu refreshing dulu dengan suami, jangan terbebani dengan promil, pokoknya di bawah santai, intinya kayak gitulah dokternya ngomong kayak gitu. Akhirnya di situ aku memutuskan sama suami, apa aku
aku resign aja ya, maksudnya salah satu dari aku dan suami itu ada yang mengalah. Eee, karena suamiku juga udah berjuang, dia nggak ngerokok, dia jarang ngopi, dia nggak begadang, akhirnya aku memutuskan untuk resign dan itu luar biasa. Ketika kamu bekerja bertahun-tahun, terus resign, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu setiap hari yang tadinya kerja, kamu harus di rumah dan belum hamil, menunggu keajaiban, menunggu harapan-harapan semoga dengan kamu resign di rumah kamu bisa hamil, itu luar biasa sih menurut aku. Jadi untuk teman-teman yang memang misalnya sekarang lagi kerja, pengen promil atau promil dengan sambil kerja, itu nggak apa-apa kalau memang nantinya membuahkan hasil, no problem, saya pun mau dulu. Tapi memang belum rezeki ya saya promil dengan kerja untuk mendapatkan bayi, akhirnya saya resign, saya memutuskan keputusan besar itu. Akhirnya saya resign setelah 4 tahun saya kerja di situ, saya nyaman di situ, ya banyaklah harapan-harapan di situ. Tetapi mempunyai anak adalah harapan terbesar setelah aku dan suami menikah ya. Jadinya karena aku sebagai istri dan suamiku alhamdulillah Allah kasih kepercayaan pekerjaan dan keluarga juga mendukung, maksudnya ya udah punya anak dulu nggak apa-apa, resign dulu nanti gampang kalau misalnya punya anak, kalau pengen kerja lagi nggak apa-apa. Akhirnya aku dan suami memutuskan seperti itu. Oke, keputusan terbesar aku untuk resign bulat. Akhirnya aku ngajuin resign ke atasan aku, di mana atasan aku tuh nyampe, "Jangan resign dong, lah, jangan resign. Kamu bisa program dengan kerja." Dan aku jawab, "Emang bisa, Pak, Bu, program dengan kerja, tapi mungkin Allah pengen lihat usaha aku sampai maksimal, sampai mana sih batas aku tuh, usaha aku dan suami, kita pengen punya anak tuh sampai batas mana," kayak gitu. Jadi karena saya memang pengen banget punya keturunan, saya mau resign dulu gitu. Akhirnya aku tahun 2019 akhir Desember aku resign, bertepatan dengan aku halangan, aku resign. Terus Januari 2020 aku udah bersih. Aku nggak ke dokter 1 bulan. Alhamdulillah tanpa disangka-sangka ya. Ya mungkin memang memang harus seperti itu jalannya. Aku harus keluar dulu, aku harus nggak ke dokter dulu. Maaf, aku sendawa. Eh, Pas Januari akhir sebelum saya haid, saya tuh ngerasain kayak yang kepengennya makan yang pedes-pedes, makan gado-gado terus, makan ketoprak terus, padahal saya itu bukan tipe orang yang tiap hari makan gado-gado, ketoprak atau pecel. Pokoknya hawanya tuh beda banget gitu. Terus saya mulai meludah-ludah, kayak mual-mual, morning sickness ya, morning sickness. Itu, wah jangan-jangan positif nih gitu kan. Aku beli tuh, aku langsung ke Indomart sama Alfamart, respect, aku beli sampai berapa, sampai 10 dengan merek yang berbeda-beda. Aku beli tas sampai 10 dengan merek yang berbeda-beda. Aku belum ngomong suami aku, pas suami aku ke kantor gitu, sebelum ke kantor gitu, kan aku kalau jam 3 mau tes gitu apa bangun tidur tuh aku suka lupa, jadi sampai ke kantor aku baru tes pack. Itu udah muncul tuh hari pertama aku tes, itu samar banget, garis dua tapi samar sekali. Oke, hari pertama, keesokannya lagi saya tesnya pas bangun tidur pertama saya tes pack, itu masih samar juga. Tapi aku penasaran banget, aku cari di Google, garis 2 samar, bisa aja itu karena mau halangan. Jadi tuh kayak pesimis lagi, tapi kayaknya nih optimis gitu, optimis kalau aku bulan ini tuh ngisi gitu. Ada feeling kayak gitu lah, ada feeling feeling gimana ya, feeling calon seorang ibu kali ya. Akhirnya hari ketiga aku tes pack lagi, itu semakin jelas. Sampai hari keempat
aku tes pack lagi itu udah semakin jelas, walaupun masih samar tapi semakin jelas. Akhirnya aku bilang ke suami, Mas, aku tes pack dan samar 2 nih, tapi aku masih seminggu lagi untuk ke haid. Ini bisa aja kalau aku cari-cari di internet nih, bisa aja ini positif hamil awal karena eh, hormon progesteronnya ya itu masih lemah jadi dia samar. Bisa juga karena aku mau halangan kayak gitu. Kata suami, yaudah kita ke dokter, kita ke dokter. Oh, suamiku udah exciting banget. Akhirnya aku sama suami ke dokter saat itu juga, dan dokternya uh, senang ya, otomatis senang. Sebulan kita nggak ke situ, bulan kedua kita ke situ, kita bawa tes pack walaupun hasilnya masih samar, tapi dokternya belum ngasih harapan, tapi dia udah berdoa bu, berdoa, berdoa pak, berdoa, dah dokternya kayak gitu terus ngasih kita sih apa sih namanya, sugesti positif gitulah. Oke, diperiksa transvaginal belum kelihatan, belum ada kantong janinnya, pokoknya intinya belum kelihatan. Oke, dokter ngomong, ya udah bu, saya kasih obat penguat. Nah di situ aku langsung dikasih obat penguat, siapa tahu kata dokter memang positif. Jadi apa tuh, aku dikasih obat penguat tuh. Habis itu nanti kesini lagi kalau udah telat ya bu, kata dokternya digituin. Oke, akhirnya aku pulang, aku minum obat penguat janinnya. Setelah aku minum tuh, seminggu kemudian aku haid. Aku haid non, maksudnya setelah seminggu kemudian aku tes pack dan hasilnya itu terang. Oke, maaf, aku tadi agak tidak fokus. Hasil itu terang, garis 2-nya terang banget. Nah di situ suami aku kasih tahu, Mas, ini rasanya aku haid loh tapi aku nggak haid. Eh, dan hasilnya terang banget 2. Suami aku langsung sujud syukur, nangis, meluk aku, nyiumin aku. Dek, semoga ini memang rezeki kita tahun ini, kata suami aku kita. Oke, suami aku tuh nggak kerja karena aku lupa itu hari apa. Pokoknya itu hari kerja suami aku nggak kerja, kita langsung ke dokter. Kita bawa tuh tes packnya 2, langsung diperiksa transvaginal dan alhamdulillah udah ada kantong janinnya. Jadi aku fix di Februari awal tuh aku udah mengandung selama 4 minggu gitu. Jadi ya memang mungkin berbeda-beda sih. Ada yang program dengan bekerja berhasil banyak, ada juga yang sudah program dengan bekerja belum berhasil. Ya mungkin Allah masih ingin melihat sampai mana sih keinginan kalian, sampai mana sih apa sih maksudnya niat kalian untuk memiliki keturunan seperti itu. Kalau kayak aku kan memang aku udah program sampai 5 bulan, suami aku udah ngatur pola hidup sehat, ternyata kita masih belum dikasih kepercayaan. Akhirnya aku memutuskan untuk resign di tahun 2020 awal ya, Februari awal. Akhirnya aku dinyatakan positif sudah mengandung 4 minggu gitu. Dan itu masya Allah banget. Ya itu sih sedikit cerita dari aku atau story dari aku. Jadi buat teman-teman yang udah sekian tahun belum punya anak, belum dikasih keturunan sama Allah, semangat. Intinya tuh semangat, usaha, berdoa. Nah itu berdoa yang paling penting juga. Kalian harus terus berpikir positif. Kalian sesama pasangan harus saling mendukung. Kalau misalnya pasangan yang satu memiliki kekurangan, kalian tidak boleh menyalahkan, tetapi kalian harus saling support system gitulah ya. Terus dari keluarga juga, kalian minta doa sama keluarga, sama teman-teman kalian, biar kalian cepat dikasih momongan. Itu aja sih. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share video ini. Kurang lebihnya itu. Nanti aku bakal kasih video-video aku yang lain-lain lagi, kayak HSG, analisa sperma itu gimana, terus proses ngidam aku gimana. Oke, bye bye, assalamualaikum.